you. Oke, sekarang kita masuk di informasi berikutnya lagi ya. Iya, kita akan ke informasi lain berikutnya. Ini kita akan ke simulator SIM ya. Di mana kasus korupsi simulator SIM di Korlantas Polri ini, Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo menegaskan bahwa penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan simulator ujian SIM oleh Polri ini sebenarnya sudah sesuai dengan prosedur. Di mana sebelumnya kita tahu Ketua KPK Abraham Samad kembali menegaskan bahwa pemeriksaan perdana terhadap Joko Susilo akan segera dilakukan. Polemik terkait kewenangan penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan simulator ujian SIM oleh Polri dan KPK nampaknya masih akan terus berlanjut. Polri menolak jika lembaganya dituding ngotot untuk menangani kasus tersebut karena menurut pihak Polri telah sesuai dengan undang-undang. Polri berhak menangani perkara korupsi seperti yang dilakukan oleh KPK. Tidak ada dualisme. Karena kan undang-undang yang mengatur itu. Undang-undang tindak pidana korupsi kan kalau ada penanganan kasus korupsi sudah ditangani KPK. Dan selama ini kan polisi juga tangani korupsi kan? Tapi ketika sebuah kasus sudah ditangani KPK, menurut pasal 30 kan harusnya KPK yang menangani. Semua sudah ditangani sesuai dengan prosedur. Polri bukan tangani korupsi, bukan hanya sekarang ya. Dan sudah banyak ya. Tapi katanya kan memang dari mantan ketua MK sendiri mengatakan kalau sudah ada KPK di sana, KPK memutuskan apa yang dia tangani, apa yang semua tentunya berangkat dari undang-undang. Kita koordinasi terus dengan KPK dan sinergi. Sebelumnya, Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar menegaskan penyidik Bareskrim akan memeriksa mantan Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Joko Susilo pada hari Jumat 20 Agustus ini. Sementara itu, pada hari Rabu kemarin saat ditemui di Makassar, Ketua KPK Abraham Samad menegaskan KPK akan melakukan upaya paksa jika yang bersangkutan, yakni Joko Susilo, kembali mangkir dari pemanggilan KPK. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi juga telah menjadwalkan pemeriksaan perdana terhadap tersangka kasus simulator SIM Irjen Pol Joko Susilo 1 minggu setelah Lebaran. Orang itu sudah dipanggil secara pasif 3 kali dalam statusnya sebagai tersangka dan dia terus melakukan upaya-upaya penolakan bahkan pembangkangan. Makanya akan dilakukan adalah upaya paksa, upaya dilakukan penangkapan. Artinya KPK siap melakukan upaya paksa terhadap Oh iya sangat siap, karena begini. Jangan sekarang Joko Susilo bintang 3, 4 pun kita bisa lakukan karena di dalam itu Mantan Kepala Korlantas Irjen Pol Joko Susilo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek simulator SIM 27 Juli silam. Selain Joko Susilo, KPK juga menetapkan 1 pejabat kepolisian dan 2 orang dari pihak swasta sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Tim Liputan, Metro TV. Oke, sementara itu pernyataan dari KPK atau Pak Abraham Samad, namun hari ini sendiri Bareskrim menjadwalkan akan memeriksa Irjen Pol Joko Susilo tepatnya kira-kira jam 10 waktu Indonesia Barat nanti. Nanti kan kami akan hadirkan update-nya seperti apa, namun untuk sementara kita lihat media online berikut ini.